teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, kali ini Lasu lagi di Wanfang Ien ya, lagi di rumah sakit Wanfang. Ini lagi nganter Mbak PMI saya. Kebetulan dia sebenarnya ganti majikan karena pasien meninggal. Terus ini udah dapat job ya. Sekarang udah siap, interview majikan juga udah oke. Nah, majikan menyarankan sebelum nanti dia kerja, dia harus menjalani tes swab ya, tes antigen itu. Jadi nanti hasilnya gimana kita tunggu. Nah, ini sekarang dari pagi jam 7 saya udah OTW. Sekarang saya udah di rumah sakit, ini sekarang jam 8 pagi. Ya, mulainya nanti pemeriksaan jam 8. Ini di depan sudah ngantri. Saya udah bawa dia ke depan tadi ya, di ruang tunggu. Nah, ini karena pasiennya belum rame ya, biasanya ngantri terus setiap harinya itu ngantrinya sekitar 120 orang ya. Dan makanya pagi ini saya pagi banget harus ngantri di depan ya. Nah, alhamdulillah dia udah menulis data-datanya. Ini sekarang lagi menunggu ya, menunggu. Nah, ini persyaratannya majikan ini sebenarnya nggak semua majikan ya. Ini hanya mungkin karena nanti dia kan yang dijaga itu akong ya, dan serumah itu cuman akong sama ama saja berdua. Majikannya tempat tinggalnya beda. Terus ini karena kekhawatiran orang tua mungkin ya, karena si akongnya udah habis suntik vaksin, kemudian amanya belum. Nah, mungkin karena khawatir nanti mbaknya PMI saya ini nanti takutnya ada apa-apa, jadi dia menjalani tes swab dulu. Kalau hasilnya negatif ya, nggak ada masalah, nanti udah siap kerja. Jadi namanya orang tua juga khawatir kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya minta menuntut seperti ini, tapi nggak tahu si pasiennya, si amanya itu mintanya seperti ini ya sama majikan. Jadi kita juga harus mengikuti permintaan mereka. Jadi nggak apa-apa ya. Insya Allah biayanya ditanggung sama ama. Kalau tes swab ya, yang bukan tes PCR ya, tes swab itu biayanya nggak mahal banget ya, nggak ada 1.000. Jadi hasilnya juga langsung ya. Mudah-mudahan nanti lancar. Nah, nanti saya akan perlihatkan ya di depan itu berapa orang yang lagi ngantri ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini tempat antriannya ya kalau tes swab. Jadi bukan tes PCR ya, ini tes swab, langsung ada hasilnya. Nah, bayarnya itu 550 ya. Seperti ini. Nah, mereka pada ngantri, itu ngantri. Itu anak saya udah di depan lagi ngantri. Ini hari ini nggak banyak banget karena saya datangnya pagi banget. Itu yang di paling belakang itu ya, anak saya. Nah, itu sekarang dia lagi ngantri belakang sendiri, nggak ada orang lain ya. Itu lagi disogok-sogok hidungnya. Nggak enak banget loh sebenarnya ya. Sakit gatel, pengen wahing kayaknya. Oke teman-teman, saya lanjut videonya ya. Ini sekarang saya sudah pulang kerja ya, udah malam. Nah, tadi tuh pas saya nganter Mbak PMI saya ya, itu tes swab itu cuman sebentar sebenarnya, cuma ngantrinya aja yang lama sampai setengah jam. Tapi kebetulan ya nggak ada orang banyak, jadi cepet ya, 1 jam udah pulang. Terus itu tadi hasilnya alhamdulillah negatif ya. Terus habis ini sorenya itu kebetulan ada pengumuman dari pemerintah Taiwan ya. Itu kalau sekarang ini yang proses pindah majikan ya, mungkin yang udah finish 3 tahun misalnya terus mau pindah majikan, itu sekarang sudah mulai dibuka lagi karena virus coronanya jumlah untuk yang positif ini sudah menurun. Jadi yang mau proses pindah majikan sudah diperbolehkan ya, yang terutama informal itu PRT ya, itu yang udah finish 3 tahun
atau mungkin yang pasiennya kebetulan meninggal, itu sudah boleh pindah majikan, udah bisa diproses ya. Nah sekarang ada peraturan baru, ada prosesnya sebelum itu ya, sebelum nanti ke rumah majikan yang baru ya. Jadi misalnya kalian mau pindah majikan, mungkin ditampung dulu di agensi, nah kemudian dicarikan majikan yang baru. Nah sebelum kamu pergi ke rumah majikan baru nanti, sehari sebelumnya itu kalian harus menjalani tes PCR ya. Sekarang itu peraturannya seperti itu. Nah tes PCR ini semua biayanya dibebankan oleh majikan ya. Jadi ini senang banget ya. Sebenarnya ya antara seneng sama enggak. Senengnya itu kalau masalah biaya kita sudah maksudnya pemerintah sudah menetapkan itu ditanggung oleh majikan. Nah enggak senengnya sebenarnya juga ada sedikit ribet ya. Jadi mungkin mbak-mbak semua atau siapa yang merasa pindah majikan juga merasa khawatir juga ya. Karena apa? Harus menjalani tes PCR, karena mungkin kalau sudah namanya pindah majikan itu kan posisinya tidak di rumah majikan lagi, jadi pasti sudah tinggal di mes agency atau mungkin tinggal di luar kayak gitu, mungkin kos. Jadi itu kalian sudah pernah keluar. Jadi itu mungkin pemerintah juga khawatir, dari dinas kesehatan mungkin juga khawatir kalau kalian mungkin tertular ya, terinfeksi atau bagaimana. Jadi kalau misalnya kalian harus disarankan menjalankan tes PCR itu kan sudah dipastikan kalian nanti hasilnya misalnya negatif kayak gitu. Jadi udah benar-benar apa ya, pasti kayak gitu loh ya, pasti nggak ada masalah kayak gitu. Jadi ini demi keamanan ya, jadi keamanan semuanya, nanti kalian sendiri juga aman ya, anjuen, nanti ke rumah majikan juga aman, anjuen kayak gitu. Jadi sementara di apa ya, saya kasih pengertian ke teman-teman semuanya, masalah peraturan ini kita nggak boleh merasa kecewa atau mungkin sakit hati, banyak ngeluh atau apa. Jadi kita tetap mengikuti peraturan yang ada ya, karena setiap hari juga peraturan, setiap saat tuh peraturan berbeda-beda. Jadi diminta ya, itu kalian harus memaklumi ya, untuk kepentingan semuanya, kepentingan orang banyak, kepentingan pribadi juga. Jadi intinya kita harus mengikuti ya. Nah ini senengnya kalau misalnya yang udah finish pengen pindah majikan karena udah dibolehkan ya, udah boleh, silakan kalian benar-benar mencari job mungkin yang sesuai dengan kemauan kalian. Terus dilihat dulu jobnya itu apa ya, pastikan dulu sebelum tanda tangan. Nah tapi saat ini ya kita juga nggak terlalu banyak gimana ya memilih atau banyak permintaan kayak gitu, karena masalah ini juga ada pembatasan juga ya. Jadi sebelum ke rumah majikan otomatis kan kita harus melakukan tes PCR ya. Nah nanti kalau misalnya kita udah ke rumah majikannya kan udah ready, udah ada dokumen. Nah kalau misalnya kita baru kerja beberapa hari kok terus nggak betah, nggak perasaan gimana. Nah sementara kalau udah kayak gitu ya nggak mungkin boleh pindah majikan lagi ya. Jadi di sini kalian harus perhatikan sebelum kalian ke rumah majikan itu harus benar-benar disiapkan dulu mentalnya, ditanyakan dulu jobnya apa kayak gitu ya, mumpung ada kesempatan. Jadi kalian baik-baiklah menentukan nasib kalian berikutnya ya. Jadi masalah peraturan ini itu menyeluruh ya, semua Taiwan, semua informal khususnya. Tapi untuk formal ya, formal itu pabrik, sementara juga belum bisa proses pindah majikan. Jadi kalian juga harus sabar ya. Oke, itu saja info dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semoga semuanya tetap semangat, jaga mood, jaga kesehatan. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Bye bye.